Perhatikan video berikut. Video ini adalah penyerangan Kerajaan Demak ke Malaka. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Hai, ketemu lagi dengan Kak Roni. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sejarah maritim pada masa Islam di Nusantara. Nah, terutama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Tentunya kalian masih ingat kan di video yang kemarin, pengertian tentang sejarah maritim. Masih ingat kan? Yang mana suatu kerajaan itu dalam hal ekonominya itu mengandalkan dari perdagangan dan juga pelayaran. Oke? Masih ingat kan? Oke. Yang pertama kali kita bahas adalah tentang letak geografisnya. Nah, letak geografis Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Dulunya bernama Bintoro, yang merupakan daerah vasal atau daerah bagian dari Kerajaan Majapahit yang bercorak agama Hindu. Kemudian, faktor pendorong berdirinya Kerajaan Demak. Yang pertama adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, yang menyebabkan para pedagang Islam mencari persinggahan dan perdagangan baru, semisal di Demak. Raden Patah yang merupakan pendiri dari Kerajaan Demak masih keturunan dari Raja Brawijaya kelima dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah mendapat dukungan dari para wali. Banyak adipati di pesisir yang tidak puas dengan Majapahit dan lebih mendukung Raden Patah. Kemudian mundur dan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Faktor pendorong berdirinya Kerajaan Demak. Yang kedua, kehidupan politik. Yang pertama adalah Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518. Beliau ini masih keturunan dari Brawijaya V dengan seorang putri dari Cina. Raja Bawan Majapahit di Bintoro, Demak, bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Jadi Raden Patah ini memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan akhirnya Demak ini melepaskan diri dari Majapahit. Kemudian Raden Patah mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang kedua adalah Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521. Atas keberaniannya menyerang kedudukan Portugis di Malaka, akhirnya Adipati Unus ini dijuluki dengan julukan Pangeran Sabrang Lor. Sabrang itu menyeberang, Lor itu utara, karena beliau ini menyeberangi Laut Jawa di utara. Yang ketiga, Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Beliau dilantik oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Kerajaan pada masa pemerintahannya mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kehidupan budaya. Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu atau tatal. Sehingga tiangnya ini dinamakan dengan Soko Tatal. Pembangunan masjid dipimpin oleh Sunan Kalijogo. Di pendopo masjid, Sunan Kalijogo meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulud Nabi. Yang tujuannya adalah menyebarkan tradisi Islam. Tradisi sekaten ini masih berlangsung di daerah Mataram, Yogyakarta, terutama Yogyakarta dan juga Surakarta. Kemudian selanjutnya
Yang keempat adalah kehidupan ekonomi. Tentu kehidupan ekonominya mengandalkan perdagangan dan juga pelayaran karena ini kerajaan maritim. Tapi uniknya kerajaan ini selain mengandalkan perdagangan juga mengandalkan pertanian. Kita bahas yang pertama, perdagangan. Karena letaknya yang strategis di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar Indonesia di bagian barat. Yang kedua, pertanian. Pertanian ini karena didukung oleh daerahnya yang subur. Jadi tanahnya di wilayah Demak sampai daerah Pekalongan itu tanahnya subur. Selanjutnya, kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial ini karena memang kerajaan ini bercorak agama Islam sehingga diatur sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun ada juga yang masih menjalankan tradisi lama, sehingga muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi lama, yaitu tradisi agama Hindu dan juga Buddha. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang sejarah maritim, kerajaan maritim pada masa Islam di Nusantara, khususnya di Kerajaan Demak. Apabila ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan di kolom komentar. Oke, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.